Line Beyond the Limit. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Green, apa kabar Anda? Senang sekali saya Raf Zamzali bisa kembali menyapa Anda di program New Mahoni Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Seperti biasa sampai dengan pukul 4 nanti saya akan menemani Anda, kita sambil ngobrol soal update isu dinamika dan problematika pembangunan lingkungan hidup yang terjadi sepanjang waktu di Provinsi Riau secara khusus dan secara umum apa yang terjadi di Indonesia pastinya. Anyway, apa kabar Anda sahabat Green? Mudah-mudahan sehat ya, dan jangan lupa semangat, penuh produktivitas walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19. Pastikan Anda bisa menjaga imunitas Anda supaya terhindar dari virus apapun ya, itu pasti. Dan jangan lupa happy. Nah, karena happy penting sekali buat produktivitas Anda supaya mencapai target-target kerja yang baik ya pastinya. Oke, Anda bisa mendengarkan seperti biasa di live streaming kita di www.greenradioline.id atau juga bisa mendengarkan kita di aplikasi YouTube di Green Radio Line. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Oke, sahabat Green, hari ini saya akan ngobrol terkait dengan catatan akhir tahun. Nah, seperti biasa di tahun Desember, bulan Desember maksudnya. Di tahun 2020 kita sudah sampai di ujung bulan ya, bulan ke-12, bulan Desember. Nah, ini penting sekali bagi kita untuk ya kaleidoskop lah ya, atau reminding perjalanan selama 1 tahun dari potret-potret fenomena sosial, politik, budaya, hukum, dan lain sebagainya, apalagi lingkungan hidup ya. Nah, kali ini nanti saya ditemani oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kota Pekanbaru, ada Bung Andi Wijaya, yang nanti akan menyoroti perjalanan-perjalanan sepanjang tahun 2020, yang pasti dimensi penegakan hukum, korupsi, hak asasi manusia, dan akhir-akhir ini cukup banyak hal mengejutkan ya, khususnya soal-soal korupsi, apalagi kemarin baru ditetapkan sebagai tersangka ya pimpinan puncak dari para birokrat ya, yaitu Sekda atau sekretaris daerah ya, itu salah satu pimpinan utama dari birokrasi, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tempo dulu ketika di Siak ya, dan hari ini terbukti melanggar. Ada banyak sekali. Nah, langsung aja kita sapa Bung Andi. Sehat Bung Andi, apa kabar? Oke, mikrofonnya belum hidup nih. Oh, oke, udah hidup. Ya, alhamdulillah kabar baik, Bang Jali. Oke, lagi di mana nih? Semoga Kayaknya teman-teman. kayaknya habis ikut pelantikan di Istana Negara nih kayak. Oh enggak, Oke, di kantor ya. ya lagi di kantor kita. Tetap Oke, stay lah di kantor. siap. Oke, Bung Andi, seperti yang saya bilang tadi, hari ini kita pengen tahu catatan akhir tahun dari LBH sepanjang tahun 2020 ini, dari awal Januari sampai dengan Desember ini saya yakin banyak sekali. Sebetulnya tema atau latar belakang apa sih yang ingin, pesan-pesan kuat apa sih yang ingin disampaikan kepada publik melalui catatan akhir tahun di edisi 2020 ini, Bung Andi? Mungkin bisa disampaikan sorotan-sorotan utamanya. Ya, yang pertama, catatan akhir tahun kita di tahun 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Karena apa? Karena di tahun ini banyak peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan ruang hidup rakyat yang terampas dan tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat. Yang pertama, kejadian tahun 2020 kita dilanda oleh yang namanya pandemi COVID. Nggak cuma kita, tapi dunia juga sedang membuka. Di tahun yang sama juga, oligarki dengan kuasanya membuat kebijakan oligarki ya, mendorong pemerintah yang membuat kebijakan-kebijakan yang secara tujuannya itu merampas rakyat. Seperti kita ada 2020 ini ada tiga undang-undang yang disahkan dengan cara yang instan dan cepat, seperti undang-undang MK, terus undang-undang minerba, dan yang terakhir adalah undang-undang cipta kerja. Padahal rakyat, masyarakat, dan semua elemen-elemen masyarakat, mahasiswa, petani, dan guru itu sudah berupaya untuk menolak. Akhirnya DPR itu mengundangkan atau
mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan ini yang menjadi problem kita di saat semua dunia itu sibuk ya untuk menyelesaikan penanggulangan COVID-19. Indonesia malah berbeda. Malah itu dijadikan kesempatan untuk mengesahkan undang-undang yang bukan berpihak pada rakyat, tapi berpihak pada kelompok-kelompok oligarki. Jadi di dalam Catau kita tahun ini kita mengusung tema dengan oligarki adalah ancaman bagi ruang hidup rakyat. Itu Bang Jali. Dan di dalam catatan kita ya akhir tahun itu kita akan membahas ya Undang-Undang Cipta Kerja dan pembungkaman demokrasi. Bagaimana demokrasi kita dibajak oleh kelompok oligarki tanpa melibatkan partisipasi masyarakat, buruh yang di dalamnya diatur hingga nelayan, petani. Itu pembajakan itu sangat sistematis ya, tidak ada melibatkan masyarakat, sehingga tidak hanya itu ya, tidak hanya pelibatan secara partisipatif, tapi di dalam materinya mungkin kita sudah tahu ya, ingat semua, tidak jelas nih undang-undang draftnya itu nggak jelas, draft yang keberapa yang kita jadi pegang waktu itu. Dan akhirnya setelah disahkan juga itu ada kesalahan-kesalahan fatal juga di dalam materi-materi pasal-pasal. Ini membuktikan bahwa sebenarnya undang-undang ini undang-undang yang secara substansi atau secara prosedural itu sudah cacat. Itu udah banyak ya akademisi yang membuat, terutama di UGM sudah membuat polis briefnya, catatan kebijakan. Dan bagaimana di Riau pembungkaman ini jadi pembajakan demokrasi direspon dengan cara aksi demo dan gerakan sosial yang berbasis dengan pembangkangan sipil. Itu terjadi di Riau. Dan kita mendampingin 25 orang yang ditangkap pada saat aksi, dan 12 orang itu adalah pelajar yang masih di bawah umur dan 10 orang adalah mahasiswa. Dan ada 2 orang yang tersangka karena melakukan perusakan mobil. Itu yang di Riau. Sehingga kita nilai bahwa penangkapan ini tidak berdasarkan surat dan lain-lain. Itu Bang Jali. Dan ada lagi aksi bantuan hukum, dan yang kita sorotin itu adalah refleksi kita terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang merefleksikan bahwa ini akan mengancam dan sangat mengancam masyarakat adat. Di satu sisi masyarakat adat butuh perlindungan dan pengakuan. Di satu sisi undang-undang ini tidak melingkupi atau tidak mengakomodir kepentingan masyarakat adat, sehingga ini akan berdampak kepada bagaimana eksistensi masyarakat adat yang akan semakin tergusur dengan undang-undang ini. Mungkin itu saja dulu mengantar, dan kita pun tidak hanya bicara soal ini ya masyarakat adat, tapi kita bicara dengan regulasi buruh, berapa banyak yang kita dampingin, dan yang terakhir itu kita bicara soal Indonesia dan ambisi negara dalam pembangunan strategis nasional, dan yang terakhir itu adalah soal perlindungan perempuan dari predator seksual selama pandemi COVID. Itu saja. Menarik sekali. Tapi Bung Andi, tadi kalau kita ngomongin nih, ada satu istilah tadi, istilah oligarki gitu ya. Nah, istilah oligarki ini kan dalam kamus kosakata terminologi politik, kita tahu bahwa oligarki itu adalah sebagian orang, sebagian kelompok, sebagian kalangan yang memang diindikasikan punya kekuasaan untuk mengakses keputusan, mengakses kebijakan di luar sistem pengambilan keputusan formil. Nah, tapi bagi LBH sendiri, apakah ada terminologi yang perlu dijelaskan juga? Apakah ada oligarki gaya baru? Karena oligarki ini kan selalu menempel dalam sebuah proses politik, baik ketika saat Republik ini didirikan, Orde Baru, Orde Lama, Reformasi. Saya yakin selalu ada oligarki. Nah, yang Bung Andi maksud oligarki di sini lebih spesifiknya, apakah oligarki yang berada dalam sistem pengambilan keputusan eksekutif yang ada di istana atau di parlemen, atau seperti apa?
Kemana tuh Ya, arahnya? oligarki di sini dia sudah masuk ke ranah Hmm. pengambil kebijakan ya, Ya, kayak DPR dan pemerintahan. Di mana di dalam DPR itu sendiri banyak eh, anggota dewan yang di satu sisi dia merupakan anggota dewan, di satu sisi juga dia merupakan ya. pemilik perusahaan. Dan ini kita anggap bahwa uh, kepentingan oligarki ini uh, dia meliputin merubah sistem-sistem politik jadinya, Hmm. sehingga sistem politiknya tidak partisipatif, dan itu berdampak tidak hanya di legislatif ya, di eksekutif juga Eksekutif juga banyak. banyak Mungkin ya. para menteri hari ini itu memiliki banyak perusahaan, dan kita tidak ya, dan ini berkaitan dengan apa yang disampaikan di filmnya ini ya, Sexy Killer, itu sangat jelas bahwa kepentingan oligarki di dalam pemerintahan, kekuasaan pemerintahan ini sangat jelas. Hmm. Dan yang paling jelasnya itu lagi satgasnya Omnibus Law ya. undang-undang cipta kerja, Oke. satgasnya undang-undang cipta kerja itu merupakan pembisnis, Ya. pengusaha ya, Ya. sehingga sangat kental itu kepentingan bisnis Ya. yang kita katakan itu adalah kepentingan oligarki yang mempengaruhi kebijakan negara hari ini. Oke. Nah, kita masuk ke satu-satu tadi Bung Andi terkait dengan isu. Tapi satu hal lagi itu kita sempat ingat dulu beberapa waktu lalu sangat ramai ya hashtag reformasi di korupsi gitu ya. Reformasi di korupsi. Itu simpelnya apa sih maknanya reformasi di korupsi itu? Ya, reformasi korupsi itu berawal dari disahkannya undang-undang KPK ya, Mm-mm. karena ada pelemahan-pelemahan KPK di dalamnya, sehingga reformasi korupsi itu juga yang mengagumi hashtag hari ini. Sama, tapi ada perubahan hashtag yang baru, yaitu mosi tidak percaya. Masih tidak percaya. Ini Oke. membuktikan bahwa keluhan dari rakyat ketika Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak diakomodir oleh negara. Ini membuktikan tidak diakomodir oleh negara, sehingga masyarakat atau rakyat itu bergejolak, dan itu pun tidak ditanggapin dengan serius, dan hanya sebagai artinya mereka berhasil membungkam suara-suara itu di Undang-Undang KPK yang disahkan, dan hari ini mereka lakukan itu sendiri. Dan konsekuensinya bagaimana ketika mereka sudah berhasil, dan hari ini malah menambah. Jadi saya ngambilnya itu contoh kecil nih, Undang-Undang KPK itu mereka melihat respon, apakah penolakannya masif, atau kalau misal bisa Undang-Undang KPK disahkan, berarti ada undang-undang lain yang secara nyata itu mengancam itu dapat disahkan. Dan nyatanya hari ini Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Bung Andi, saya ingin masuk dulu kalau kita berbicara soal kebebasan sipil, kebebasan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, aspirasi. Saya ingin masuk pada konteks demokrasi dan kebebasan begitu. Nah, kita tahu semenjak reformasi ini, transisi SBY ke Jokowi, ada salah satu norma-norma hukum yang kemudian diatur di dalam undang-undang ITE ya, dan itu kemudian terkesan sebagai alat negara untuk bagaimana mengawal kebebasan itu. Tapi satu hal, kita ingin demokrasi kita berkembang, ada kekritisan, ada masukan dan segala macam. Nah, pada konteks itu mengalami dilema. Catatan LBH sebetulnya apa yang terjadi sih? Kenapa ketika kita merasa kita mengkritik, tapi kemudian dipenjara begitu. Tapi satu sisi undang-undang ini legal begitu. Nah, itu suasana apa yang sedang terjadi sebetulnya dalam pemaknaan LBH Pekanbaru? Ya, kita memaknain bahwa ini pembungkaman demokrasi yang semakin tipis ya. Artinya demokrasi kita sekarang ada di ujung, dan kita harus rebut kembali demokrasi itu dan daulat rakyat. Dan sangat jelas ya,
sangat jelas itu adalah ketika Undang-Undang ITE dijadikan alat untuk pembungkaman. Itu sangat jelas. Banyak para aktivis yang yang di-doxing oleh Undang-Undang ITE karena dia tidak hanya Undang-Undang ITE sebagai alat, tapi hari ini budget RP juga itu dijadikan alat untuk mendoxing para aktivis dan rakyat yang kritis. Itu sangat jelas tuh di Twitter, sangat masif budget RP untuk melakukan doxing dan diskriminasi dan lain-lain, intimidasi dan lain-lain. Jadi ada perkembangan nih. Awalnya menggunakan Undang-Undang ITE sebagai alat, yang kedua menggunakan budget RP sebagai alat untuk mendoxing, sehingga dia merubah narasi publik yang awalnya itu merupakan hak kita sebagai untuk bersuara dan menyampaikan pendapat, itu malah dijadikan sebagai pembungkaman. Dan yang menarik aku mencerita yang menarik itu ketika ada upaya delegitimasi pelemahan mengenai hak asasi manusia. Itu banyak, sehingga di sekarang ini banyak mengatakan pejuang-pejuang hak asasi manusia itu adalah tidak sepantasnya, itu mendelegitimasi hak asasi manusia. Itu yang perkembangannya seperti itu, sehingga sekarang mereka nggak menggunakan instrumen hukum, tapi mereka sudah menggunakan instrumen publik, menggunakan media publik untuk pembungkaman. Itu sangat jelas ya. Banyak kasus-kasus yang terjadi. Terakhir itu nggak salah itu koordinator Jatam itu doxing oleh RP. Jatam waktu itu, karena dia mengatakan di publik soal ini keterkaitan nama jalan di Emirat Arab negara Emirat Arab, sehingga didoxing dia waktu itu. Dan dikaitkan dengan programnya Jokowi yang soal food estate. Food estate. Doxing. Oke, baik Bung Andi, kita tahan dulu, kita break sejenak sahabat Green. Nanti kita bakalan lanjut lagi dengan beberapa poin catatan akhir tahun dari LBH Pekanbaru. Tadi masuk konteks demokrasi, HAM, dan seperti apa potret perjalanan di 2020 ya, pastinya dalam masa pandemi COVID-19. Nanti kita bakalan lanjutkan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Green Radio Line dalam program New Mahoni. Kita akan segera kembali selepas pariwara berikut ini. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Saya Amral Ferry, Kepala P3I Sumatera, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, menghimbau kepada seluruh masyarakat Riau untuk dapat menjaga lahannya dari kebakaran hutan dan lahan. Meskipun kita memasuki musim hujan, kita harus terus waspada dan tetap menjaga lahan dari kebakaran, yaitu dengan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pencegahan kebakaran hutan lebih baik daripada memadamkan kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu kejahatan karena dampaknya dapat merusak kesehatan, hilangnya kenakalan hayati, dan terganggunya hubungan diplomatik dengan negara tetangga. Oleh karena itu, membakar hutan dan lahan berarti melanggar hukum dan sanksinya dapat berupa pidana, perdata, atau sanksi administrasi. Mari kita cegah kebakaran hutan dan lahan. Kita wujudkan Riau bebas asap, Riau hijau yang bermarwah. Salam tangguh. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Halo sahabat Green, terima kasih Anda masih tetap stay tune di New Mahoni Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Kita berbincang bersama Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kota Pekanbaru, ada Bung Andi Wijaya. Kita merefleksi catatan akhir tahun sepanjang tahun 2020, Januari sampai dengan Desember. Nah, tadi di sesi pertama kita sudah explore apa saja informasinya, dan sesi kedua ini kita bakalan lanjutkan kembali. Terima kasih bagi Anda yang masih stay tune di www.greenradioline.id atau juga di aplikasi YouTube dengan pencarian Green Radio Line. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Oke. Kita lanjut kembali rentetan peristiwa berikutnya. Ini banyak sekali ya di pertengahan sampai ujung, Undang-Undang Cipta Kerja dan lain sebagainya. Nah, yang juga menarik Bung Andi ya terkait dengan
apa ya? Saya ingin menyoroti soal hukum ya dalam pemaknaan dan pemahaman sederhana masyarakat lah ya. Apa ya? Sulit. Apakah Anda sepakat sulit rasanya memang kalau bicara hukum ini apa ya? Ya selalu tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas gitu. Jadi tajamnya ke bawah itu selalu dan faktanya memang begitu. Apa yang menyebabkan kemudian? Apakah memang strategi penegakan hukum kita yang lemah di dalam rencana-rencana kerja pembangunan, atau ini persoalan penegak hukum, berbicara orangnya, atau ini persoalan apa begitu menurut Anda dari sisi penegakan hukum kita? Mikrofon, oke, sudah. Okay. Ya, yang paling penting kita sorotkan itu soal ini ya, soal bagaimana kalau kita bicara hukum itu kita bicara soal bagaimana masyarakat itu terlibat dalam, karena bicara hukum itu bicara kesepakatan antara kita ya, antara kita yang bernegara ini, karena sistem di Indonesia itu adalah sistem perwakilan. Jadi suara-suara kita ini diwakilkan oleh anggota dewan yang ada di DPR. Lalu ketika mengapa hukum ini tajam ke bawah? Karena karena para pembuat kebijakan hukum itu tidak menyentuh langsung ke rakyatnya, sehingga seperti kita sorotin undang-undang P3H. Itu berkaitan dengan para petani menebang pohon. Okay. Itu mereka tidak tahu itu menebang pohon di kawasan hutan di sekian itu dipidana. Terus masyarakat adat yang nggak mengerti hukum itu mereka tidak tahu itu kalau menebang padahal itu tanah ulayatnya ya. Di menebang itu kawasan hutan dipidana. Nah, oleh sebab itu informasi-informasi ini tidak sampai ke masyarakat bawah, termasuk paling masyarakat adat yang paling berdampak. Ini membuktikan bahwa karena kita menggunakan adab diksi hukum, kalau sudah disahkan semua wajib mematuhi dan mengetahui, sehingga masyarakat adat yang nggak tahu, yang mereka tidak tahu pun harus mengikuti aturan itu. Ya akhirnya apa? Banyak yang fenomena yang terjadi. Masyarakat petani, masyarakat kecil yang dijerat oleh undang-undang. Itu satu problem soal bagaimana pembuatan kebijakan atau peraturan hukum itu sendiri. Yang kedua lagi yang menjadi kendala, yang menjadi sorotan kita, yaitu bagaimana efektivitas hukum. Artinya soal menjalankan hukum itu, penegakan hukumnya. Kadang penegakan hukumnya ini pendekatannya bukan pendekatan keadilan, tapi pendekatannya bukan keadilan dan manfaat ya, tapi pendekatan soal kepastian hukum. Kepastian hukum. Ya. Jadi mau bagaimanapun dia menebang pohon di kawasan hutan, mau 1 atau 10 biji, 10 batang, tetap dia kena, karena di dalam undang-undang itu secara kepastian hukum, orang yang menebang pohon di kawasan hutan tanpa izin itu dikenakan sanksi hukum. Yeah. Itu yang menjadi problem di lapangan pelaksanaan dalam undang-undang ini. Dan yang menariknya ketika kita melihat kenapa undang-undang P3H ini banyak menyorotin atau menangkapin para petani. Kenapa? Padahal undang-undang dan penegak hukum, pelaksana undang-undang ini, aparat penegak hukum itu tidak memahami secara utuh undang-undang itu, maksud dan tujuan undang-undang itu. Padahal maksud dan tujuan itu yang utama hukum, utama terbentuknya hukum itu sendiri, seperti undang-undang P3H. Maksud dan tujuan pembuatan undang-undang P3H supaya tidak ada kerusakan hutan yang dilakukan secara luas, masif dan luas ya, terstruktur. Artinya lebih dari 2 orang. Artinya ini bukan menembak ke masyarakat adat, tapi hukumnya ini, undang-undangnya ini untuk korporasi ataupun para cukong-cukong. Nah, ini yang tidak dipahami, atau saya mikirnya bukan tidak dipahami, tapi memang ini disembunyikan, dan ini menjadikan alat itu yang kita khawatirkan.
Oke, baik. Oke, saya ingin geser ke soal korupsi ini, Bung Andi. Ini akhir-akhir ini tampaknya apa ya, fenomena korupsi apa namanya di layar-layar kaca atau layar-layar media sosial kita mulai muncul nih, mulai dari menteri dan Ya, terakhir pejabat daerah kita yaitu Sekda. ya. Anda melihat apakah ini indikasi bahwa indikasi bahwa memang ini KPK mulai bangun atau apa nih? Seperti apa Anda melihat fenomena pemberantasan korupsi? Iya, kalau kita lihat fenomena pemberantasan korupsi ya, memang eh, sekarang ini marak ya banyak menteri-menteri era rezim Jokowi yang banyak ketangkap. Ini membuktikan bahwa ini ya, lagi-lagi ini membuktikan bahwa saya bukan bicara soal penegakan hukum KPK. Hmm. Ya KPK berjalan dengan prosedurnya sesuai dengan apa tupoksi dia, tugas Ya, dan pokok fungsi KPK itu sendiri. Tapi kita menyorotin seperti ini, artinya membuktikan bahwa di dalam pemerintahan Jokowi itu lagi-lagi banyak kepentingan. Menteri ya menteri sosial itu dia menggunakan kuasanya untuk kepentingan dia. Jadi ada lobby-lobby dan akhirnya menang tender dan dia mendapat bagian. Dan menteri KKP itu dia menggunakan kebijakan dia untuk menerbitkan aturan yang soal lobster yang menguntungkan dia, menguntungkan para kepentingan-kepentingan oligarki atau kepentingan pembisnis dia. Dia membuktikan bahwa KPK harus semakin serius ya, ya, serius soal apalagi soal COVID ya. Ini ya. serius untuk menegakkan bagaimana undang-undang tindak pidana korupsi itu dijalankan secara tegak dan secara serius ya. Artinya kalau misalnya penanganan yang sudah seperti ini aja di korupsi, artinya ada evaluasi KPK terkait mengenai pencegahannya. Mm-mm. Berarti kan nggak jalan nih Ya, sistem pencegahannya. Mm-mm. Ini baru loh, COVID ini baru gitu. Oke. COVID ini baru. Ini berarti sistem pencegahannya nggak jalan, sehingga karena sistem pencegahan nggak jalan atau yang disorotin itu tetap membandel atau ada celah-celah lain, sehingga penindakanlah yang salah satu utama untuk menjaganya. Dan harapan kita ketika sudah ditangkap dan dihukum itu menjadi efek jerak untuk si pelaku Ternyata ataupun tidak ya, untuk si pejabat lainnya. nggak jerak-jerak Ya, amat ya. itu yang iya nggak itu ya. Oke. Tapi Itu ya, yang paling kita sorot. Artinya ya. oke. Baik, kalau di Riau nih Bung Andi, Gimana, Bang? ya kalau di Riau nih, kalau bicara Riau ini kan apa ya, potensi atau peluang tindak pidana korupsinya tinggi sekali. Nah, apakah memang di tahun-tahun yang akan datang ini masih akan terus terjadi nih prediksi Anda atau seperti apa? Rasanya sulit sekali ya hilang korupsi di bumi Melayu ini. Oke, sahabat Green, kita lanjutkan kembali. Tadi mohon maaf Bung Andi sempat terputus ya, ada kendala jaringan sedikit. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita terkait tadi sempat terputus terkait dengan potret korupsi. Iya, semacam nggak habis-habisnya nih semacam punya episode tertentu gitu, episode dan di akhir tahun ini ya dengan padahal melalui proses seleksi yang cukup lama kemarin Sekda kita tahu-tahu kesangkut korupsi. Melihat Riau dan korupsi itu, Bung Andi seperti apa sih? Kapan harus berakhir kira-kira gitu? Ya, trennya itu tidak selesai ya, maksudnya tidak sulit untuk korupsi, tapi menguranginya bisa. Ini tren bahasanya ada pembelajaran di sisi efektivitas penegakan hukumnya. Jadi ketika tren ini tetap terjadi, korupsi saya yang lama, kasus korupsi yang lama waktu beliau menjadi kepala dinas kepala Bapeda ya. Ini tapi bagaimana efektivitas undang-undang tindak pidana korupsi dan efektivitas kepala Bapeda ya, bagaimana efektivitas penegakan hukumnya sehingga tidak memberikan efek jerah
jika bagi kejahatan yang harusnya menjadi nampaknya ada gangguan perhatian bagi pemangku kepentingan. Ya. Ini soal ini bisnis. Ya, itu yang efektivitas penegakan hukumnya yang dipertanyakan kalau seperti ini. Karena kasus sudah lama, waktu disiap, dan ada temuan. Itu tanyanya kan, temuan dan bagaimana temuan BPKP itu harus harus dievaluasi soal penegakan hukumnya. Itu jangan-jangan ini merupakan alat jangan-jangan ini merupakan alat disimpan waktu itu ketika sudah jadi sekda provinsi Riau itu jadikan alat. Bahaya ketika korupsi itu jadikan alat untuk menjatuhkan atau untuk alat-alat politik lainnya. Ini yang harusnya penegakan hukum itu belajar atau mengevaluasi bagaimana penegakan hukumnya sesungguhnya. Dan pelibatan masyarakat sipil itu sangat penting. Betul. Nah, di satu sisi kita mengalami namanya, kita sudah Perma 5 tahun 2020 itu mengenai larangan, bukan larangan, tapi kalau merekam di ruang sidang itu harus ada izin dari majelis. Ini kan pelemahan ruang publik untuk keterbukaan persidangan. Yang efeknya itu bukan bagaimana kasus-kasus masyarakat kecil, tapi bagaimana kasus-kasus korupsi. Kita malah khawatirnya ketika ini terjadi kan karena banyak nih hakim-hakim ketangkap karena suap ya. Kita khawatirnya kan karena ruang publiknya itu ditutup, dihambat, takutnya untuk penegakan hukum di ranah peradilan itu sendiri itu semakin marah, semakin besar korupsinya. Ini yang banyak kebijakan-kebijakan itu malah meruntuhkan ruang publik. Kalau misalnya kita bicara korupsi, ya yang paling penting itu ada transparansi dan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan. Itu yang paling penting. Ketika tidak ada transparansi, berarti ada masalah. Ada apa di balik kebijakan itu? Itu. Ya, ada udang di balik batu ya. Itu yang paling penting. Ya, itu bisa dikatakan seperti itu. Maka penting pelibatan masyarakat sipil, pelibatan masyarakat dan lain-lain. Jangan hanya kepala desa aja suruh transparansi terhadap keuangannya. Tapi pemerintah daerah, Pemda dan lain-lain itu harus transparansi juga dong berapa anggaran yang dikeluarkan secara publik ya. Itu yang paling penting sebenarnya. Betul. Dan jangan membiasakan mengambil keputusan di ruang gelap ya, black market policy ya. Sering sekali mengambil keputusan di ruang gelap ya, ruang transaksional begitu. Oke. Ruang gelap terus di balik meja. Oke, Bung Andi, ini sayang sekali kita sudah sampai di ujung, tapi tadi sudah saya pikir cukup banyak sekali ya poin-poin penting. Ya, mudah-mudahan ini menjadi refleksi yang penting buat kita ya, khususnya Riau lah, karena Riau ini sangat kaya sekali potensi sumber daya alamnya, strategis, posisi geopolitiknya. Tinggal lagi bagaimana manusia-manusianya bisa berintegritas sehingga seluruh modal kekayaan sumber daya alam dan geografis itu bisa dimanfaat dengan baik, dan pada akhirnya kita bisa merasakan kesejahteraan dan pelan-pelan menuju provinsi yang betul-betul berdaulat secara ekonomi, otonomi, dan kebudayaan dan lingkungan hidup kita. Terima kasih Bung Andi Wijaya, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kota Pekanbaru, atas waktu dan partisipasinya. Sehat selalu dan terus berjuang, semoga semakin mampu ya mendampingi masyarakat untuk menemukan keadilan-keadilannya. Oke, baik sahabat Green, terima kasih bagi Anda juga yang telah mendengarkan kami di live streaming di www.greenradioline.id. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi itu memberikan informasi yang bertambah buat Anda semuanya. Dan mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata ya yang tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rob Zamzali mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit.